Saya mau berbagi video yang dimana video itu dari Gus Heri yang diupload pada tahun kemarin. Sudah setahun lebih lah, setahun lebihan dari hari ini, yaitu sekarang hari Sabtu tanggal 26 September 2020. Dan video yang akan saya upload ini video uploadan dari setahun lebih yang lalu, yang dimana beliau mengatakan akan ada bencana besar, yaitu bisa banjir bandang, bisa tsunami, antara soalnya menurut saya pribadi ya, antara tsunami dan banjir bandang itu sama aja, sama-sama air, cuman bedanya satu laut satu sungai. Jadi beliau mengatakan prediksinya itu akan ada bencana besar, tapi masih jauh. Padahal waktu itu ada BMKG yang mengatakan dekat-dekat ini, tapi beliau bilang tapi enggak, sekarang masih jauh. Ternyata setelah setahun kemudian inilah ternyata yang terjadi. Monggo sedulur untuk lebih jelasnya disimak videonya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para akademia dari Malang, dari Pemalang, dari Jombang, dari Pasuruan, dari Probolinggo, dari Tegal, Brebes, Semenanjung Sumatera, Semenanjung Malaya. Teman-teman sekalian, ini baru mendapat kabar dan memang akan terjadi gempa berskala tinggi ya di daerah Cilacap. Di daerah pantai selatan itu memang ini ada suluk-siloka gambar cerita, ada sisi spiritualnya. Memang dari sini akan bangkit seorang pemimpin-pemimpin yang baru. Memang ditandai banyak bencana. Bahkan nanti itu mengenai Jogja, mengenai Jawa Timur, dan memang berita ini sudah menyebar luas dan kita sudah ada tadi ada ini ya, coba di play. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini kita dapat berita juga. Saya Triko Marasidi Wijayanto. Nah, selaku Kepala Pelaksana BPD Kabupaten Cilacap. ini bukan dari saya. Mewakili pemerintah Kabupaten Cilacap. Nah ini langsung bahwa dari mana? berita Pantai Cilacap sampai Jawa Timur terancam tsunami. Ketua DPD. Ketinggian 20 meter dengan gempa 8,8 skala Richter bisa terjadi dan landaan sampai sejauh 4 km dari bibir pantai. Itu merupakan permodelan dari pakar tsunami Badan Pengkajian Penerapan Teknologi BPPT Pak Dr. Wijokongko. Berarti masih penelitian. Masyarakat Kabupaten Cilacap masih penelitian, cuma kita harus tetap bijak waspada. menanggapi berita tersebut. Mohon tidak terlalu panik, namun kita tetap waspada dan siap siaga 247 24 jam terus menerus dan 7 hari secara terus menerus untuk kita waspada. Berita tersebut tidak menyampaikan kapan akan terjadi gempa Ini dan buat tsunami. ini teman-teman GH ya. Karena memang khususnya. gempa dan tsunami tidak bisa diprediksi. Tapi memang ada ancaman di pesisir selatan Jawa, khususnya Cilacap. Karena memang Cilacap merupakan laboratorium atau supermarket bencana untuk tingkat Jawa Tengah. Kita ranking 1 dan untuk tingkat nasional kita ranking 17. Sehingga kami menghimbau berita tersebut baik dari mass media maupun yang lain untuk bisa ditanggapi secara arif dan bijaksana. Karena bagaimanapun juga pernyataan yang disampaikan Wijokongko dalam permodelan atau kajian ilmu, sehingga untuk kita selaku warga masyarakat hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Namun kita harus untuk bisa evakuasi secara mandiri apabila terjadi gempa dan tsunami. Beberapa waktu kita sudah mengalami gempa dan yang cukup besar tahun 2017 bulan Desember, sehingga masyarakat Cilacap sempat banyak rumah roboh dan rusak berat
hampir 283 di 21 kecamatan. Kemarin belum lama juga kita mengalami gempa 5,2 dan 5,7 skala Richter, sehingga kita tentunya selain waspada juga sigap dan tanggap, kemudian tangguh untuk menghadapi bencana yang bisa terjadi kapan saja. Mulai dari sendiri untuk selamat. Apabila ada kiat-kiatnya merasakan gempa, jam berapapun kita harus segera keluar dari rumah. Caranya mulai saat ini kunci di kamar, di rumah maupun di depan harus diletakkan pada tempatnya, tidak diambil. Tuh. Jadi kunci Kalau biarin diambil, gantung aja. resikonya pada saat terjadi gempa yang cukup kuat dan lampu mati, kita sangat kesulitan untuk keluar dari rumah. Berarti bawa lampu emergency, Untuk itu, teman-teman. mulai sekarang kunci diletakkan pada tempatnya. Kemudian mulai saat ini juga disiapkan minimal senter dan HP yang tidak jauh dari kita tidur. Kemudian untuk mengetahui itu gempa atau bukan, di kamar diupayakan ada lampu gantung sehingga kita tahu persis kalau gempa terjadi lampu gantung pasti bergoyang. Kalau lampunya bukan gantung, kita nggak tahu ini goyangan gempa atau goyangan angin atau apa. Ini dicarikan lampu gantung yang ringan tapi bisa mengetahui itu ada menandakan gempa ya. Kemudian setelah menandakan itu gempa. kalau lampu mati yang beberapa waktu terjadi di Cilacap waktu yang lalu 2017, lampu mati kita akan sangat kesulitan untuk bisa keluar rumah. Dan senter membantu kita. Kalau HP mungkin sangat sulit karena harus mencari rumah, kemudian menyelamatkan diri, kemudian bisa melakukan evakuasi ke evakuasi Itu teman-teman, untuk para akademia ya yang dari Cilacap itu harus hati-hati. Ya tadi yang kiat-kiat yang tadi disampaikan itu mohon diikuti, gak ada salahnya. Jadi kalau memandang dari segi spiritual, memang ini akan muncul pemimpin-pemimpin yang baru, ini akan muncul. Jadi dari pantai selatan, jadi pantai selatan simbolnya adalah ibu ratu. Dan bumi, kalau filosofi Jawa, bumi adalah ibu, langit adalah bapak. Jadi di sini kita harus bisa memahami. Dan para pemimpin itu akan memimpin bumi, memimpin daerahnya masing-masing. Jadi memang ini masih prediksi ya Mas ya. Ini semua masih prediksi dan bisa mungkin terjadi dalam beberapa tempo yang sesingkat-singkatnya. Cuma kalau pendapat saya, kalau pendapat sini ini masih agak-agak lama, cuma tetap harus waspada juga. Harus waspada, dan yang kedua jangan pernah panik, karena kalau kita panik tabrak sana tabrak sini, tabrak sana tabrak sini. Jangan juga kita panik tiba-tiba kita pindah dari Cilacap ke Semarang, nggak usah. Hanya kita waspada, cuma kiat-kiat yang tadi disampaikan oleh beliau tadi yang ada di situ, yang di handphone tadi ya, itu kita dengarkan. Saya hanya menghimbau untuk kita semua berhati-hati, khususnya para akademia yang di Cilacap ya. Cuma itu aja teman-teman. Kalau tanggapan spiritual akan muncul pemimpin baru, dan dimulai memang dari daerah Jawa Timur situ, dari Jogja kan memang Mataram kan, zaman dulu Jogja, Solo adalah Mataram. Oke para akademia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.